wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para jamaah rahimakumullah, tema kita pada subuh hari ini, haruskah menjadi muslim militan? Di panganan apa ini militan? Kalau menurut jenengan para jamaah sekalian, sebelum saya lanjutkan ini, istilah militan itu baik apa buruk? Baik. Karena ada orang kampung saya itu, tetangga saya itu menjadi pembantu di rumahnya orang guru, dia pegawai negeri seorang guru, mengatakan kepada pembantunya itu, tetangga saya, hati-hati loh mbak, sampai Pak Kodiro ibu militan itu persepsi itu baik apa buruk? Jelek. Jadi di sini baik, di kampung saya jelek, padahal istilahnya sama. Kenapa dia punya persepsi negatif seperti itu terhadap saya? Pertama, waktu saya menikah itu istri saya satu-satunya yang pakai kaos kaki. Belum ada yang pakai kaos kaki yang melihat bahwa kaki itu bagian aurat, itu istri saya. Yang kedua, anak saya semua pakai jilbab, bahkan sejak kecil. Bahkan ibu saya sendiri menolak, bayangkan. Dari anakmu gak mau pedang, cek cilik kok kayak jilbab, lo nemes gede, tuturan orang bojomu. Jadi persepsi itu jadi negatif. Nah, para jamaah sekalian, kita bicara sebuah hari ini bahwa militan itu positif, bukan negatif. Walaupun kan militan sama ada yang kenapa nih kok bukan kayak gini? Apa ini tidak apa-apa sih. Yang penting sampai ke rumah gak guru. Baik. Ikhtiar sebentar ya, mungkin tidak sampai ini langsung. Oke militan, terlalu militan. Nah, memang gak kompeten pakai ini. Balik mana? Bismillah. Nah, ini Pak gambarnya. Saya bacakan narasi dulu. Ini cukup populer narasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ghayatuna
Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah asma amanina. Artinya Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan perjuangan kami, mati di jalan Allah, mati syahid adalah cita-cita tertinggi kami. Kira-kira sampai ngeten Pak, kira-kira. Ya, insyaallah. Dan sampean kira-kira seperti ini berarti sampean bisa disebut muslim militan. Kira-kira gambarin gitu ya. Ini Saudul Harokah. Ini konon ucapan seorang tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir, namanya Hasan al-Banna. Ini bukan hadis, tapi ucapan tokoh Ikhwanul Muslimin yang dihukum mati oleh Jamal Abdul Nasir. Ketika dia mati di Amerika itu banyak orang ancaman, euforia merayakan kematian Hasan al-Banna. Ada tokoh sekuler Mesir di Amerika namanya Sayyid Qutb. Loh, kenapa Hasan al-Banna meninggal ke orang Amerika berfoya-foya mensyukuri kematian Hasan al-Banna? Kemudian pulang Sayyid Qutb meneliti tentang siapa Hasan al-Banna, ternyata tokoh yang luar biasa. Kemudian Sayyid Qutb dari sekuler menjadi muslim militan. Kemudian menyusun kitab yang sangat terkenal, Tafsir fi Dilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Itu tafsir dengan pendekatan militansi Islam. Jadi kalau kita membaca tafsir fi Dilalil Quran, itu pasti menjadi muslim militan, karena ditafsirkan pada abad 20 dengan pendekatan kondisi problem umat Islam mutakhir, sehingga itu pas untuk menjadi literatur teman-teman yang punya basis gerakan Islam. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tafsir fi Dilalil Quran. Saya dulu mendirikan pengajian karena masih muda di rumah. Saya kasih nama Majelis Taklim fi Dilalil Quran. Sama ya, padahal saya teko ya Pak Didi. Makanya. Baik, apa militan itu? Kalau kita melihat kamus, baik kamus bahasa Indonesia, kamus istilah, memang militan itu kalau diterjemahkan positif artinya bersemangat tinggi dan penuh gairah. Walaupun ada yang memaksakan militan itu identik dengan radikalisme, itu tafsir yang dipaksakan. Tapi tidak saya kutip karena pasti ini ada maksud, jika melihat orang yang militan itu negatif, saya pilih yang positif. Jadi militan itu orang yang bersemangat tinggi dan penuh gairah. Di dalam apa? Ya di dalam keislamannya. Kalau dalam konteks Islam ya semangat dalam memperjuangkan Islamnya. Kalau militansi dalam Nasrani ya punya semangat di gerejanya. Semangat dan punya gairah yang luar biasa. Tapi ya jangan diterjemahkan kalau gairah luar biasa pada istrinya, saya sedang melakukan militansi ya. Enggak ke situ arahnya. Maka tidak menjadi hal yang mustahil Islam mampu mencapai masa kejayaannya berapa abad? 13 abad. Karena pada saat itu para penggerak dakwahnya adalah orang-orang yang militan. Dan militan apa? Dalam menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Islam di awal itu para jamaah sekalian militansinya kepada Al-Quran.
ada riset yang saya baca sederhana. Kenapa Islam itu, umat Islam bertahan 13 abad berkuasa di muka bumi? Jadi kenapa itu ditemukan? Salah satunya bahwa literatur utama mereka adalah Al-Quran, dan motivasi mempelajari Al-Quran untuk diamalkan. Salah satunya berarti punya militansi kepada Al-Quran. Kemudian Al-Quran tidak diseminarkan saja, tapi diamalkan. Itu yang penting. Dan mengamalkan kandungan Al-Quran itu yang membuat 13 abad umat Islam menguasai bumi. Kalau dilanjutkan, kenapa kok lalu umat Islam runtuh? Itu dibalik, karena militansinya kepada Al-Quran sudah mulai runtuh, militansi kepada dunia mulai berkembang. Hubbud dunia itu namanya penyakit wahyu. Dan hubbud dunia terus apa? Khairul maut apa? Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bunyi hadisnya. Cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit itu yang membuat kita rontok. Cinta dunia itu berbahaya. Dan baik para jamaah sekalian, kita lihat lagi coba misalnya ini. Narasi ini, lihatlah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar maksudnya, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dalam waktu semalam, ketika penduduk Makkah mencaci beliau, mencaci Nabi Muhammad. Berarti ini militansi dalam keimanan. Abu Bakar punya militansi dalam keimanan. Walaupun tidak masuk akal peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah itu, tetapi karena punya militansi keimanan, percaya. Mungkin kalau kita hidup saat ini juga sulit. Bayangkan perjalanan dari Makkah ke Palestina itu perjalanan biasa 3 bulan. Kemudian ke Sidratul Muntaha, langit sak 7, kurang dari 1 malam. Ketika belum ada teknologi seperti sekarang. Saya tidak yakin seandainya kita hidup saat itu, kita punya militansi seperti Abu Bakar, mengedepankan iman daripada akal. Itu militansi iman. Jadi iman dulu, baru akal. Yang kedua, lihatlah Sayyidina Umar misalnya, yang menantang seluruh penduduk Mekah di balik bukit ketika akan pergi hijrah ke Madinah. Jadi kisahnya Sayyidina Umar itu telah menerima informasi kalau Nabi sudah berangkat dengan Abu Bakar ke Madinah. Maka Umar berbicara sendiri di balik bukit dengan suara lantang, memang diperdengarkan. Besok aku akan menjemput Nabi ke Madinah. Siapa yang menghalang-halangi akan lepas kepala dari tubuhnya. Ini militansi dalam keberanian as-syaja'ah. Jadi kalau kita membaca literatur yang lebih lengkap para jamaah sekalian, bukti iman itu salah satunya adalah as-syaja'ah, keberanian. Kalau kita tidak punya as-syaja'ah, tidak punya keberanian menanggung resiko dalam perjuangan ini, perjuangan butuh resiko, itu berarti iman kita belum mantap. Misalnya takut di penjara, gak bisa takut hasilnya. Takut di penjara, takut dipegang, takut. Itu pertimbangan istrinya, ya kok bujuku tadi, pertimbangan anaknya si kecil-kecil. Itu sebetulnya simpul-simpul yang mempengaruhi tingkat as-syaja'ah. Orang yang seperti Sayyidina Umar sudah sempurna, maka dia punya keberanian.
secara logik matematik ketika dia digempur orang Arab yang mayoritas saat itu, dia bicara sendiri, mestinya kan tebar. Tapi karena punya tingkat keberanian yang luar biasa, militansi dalam as-saja'ah tadi, mereka punya keberanian dan itu sulit diukur. Lihatlah Sayyidina Utsman misalnya, yang dengan mudahnya infak 10.000 dinar, itu kurs rupiahnya 8,5 miliar. Ini sekali ya, bukan kesempatan dalam suatu kali infak, bukan sekali itu saja. Untuk pasukan usroh yang tengah membutuhkan bantuan. Berarti apa? Punya militansi di dalam kedermawanan itu memang belum dilawan oleh siapapun. Mungkin levelnya itu Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman. Itu kalau kita bicara sumur Yahudi yang dibeli itu, dan itu sampai hari ini masih ada rekeningnya nanti atas nama Utsman, jadi hotel dan macam-macam. Itu jadi sedekah itu juga butuh militansi. Orang yang bakhil itu tidak punya militansi dalam bab sedekah. Saya hari-hari ini ketemu dengan orang-orang yang punya militansi. Tiba-tiba ada orang bangun 2 musola, menjual 2 apartemennya, padahal apartemennya laku separuh harga, 400 juta, laku 216 dijual. Kemudian ada orang kepercayaan Pak Dahlan Iskan, itu Pak Bambang namanya, itu tiba-tiba wakaf, satu Syadzubri yang diamanai, saya ikut membantu untuk rumah tahfidz, tanah yang harganya luar biasa mahalnya, itu juga senilai 2 miliar tanahnya. Kemarin lusa ada namanya Pak Sono itu takmir masjid, anak-anaknya sudah sukses, dia punya tanah di Jolotundo, luasnya 1.900 sekian, hampir 2.000 meter kurang sedikit, ditawar 1,5 miliar. Anak-anaknya dikumpulkan, nah ini segaisan aku mati ya, awak kabeh tak kayak ini cukup lah, iki bagiannya bapak atau ibu arep tak wakaf. Kemarin diwakafkan ke ormas Islam, dijual saja Pak untuk bangun sekolah. Dia kurang berkenan karena dia ingin ada masjid di situ, ada rumah tahfidz. Kesadaran orang pada aturan lah ini luar biasa. Mau diwakafkan lagi ke teman-teman yang lain untuk jadi perkara, karena orang lain nggak boleh di situ, harus ustadznya, harus ini dia. Kemudian ketemu saya, Pak, kalau dikelola sendiri saja daripada bingung. Nanti saya bantu bangunan masjidnya ke AMGF, bantuan Arab itu, rumah tahfidznya sampai yang mengikhtiarkan. Tapi saya nggak mau jadi pengurus. Kenapa Pak? Saya ini sudah tua Pak, tak bantu sampai selesai, nanti dengan sama anak cucu sampai yang. Oh, makanya saya survei tanah itu, dan senang dia. Saking senangnya saya tidak makan di BPS Islam. Enak. Jadi itu militansi juga. Jadi jangan dikira militansi itu nyakal pedang terus begini. Jadi orang yang punya tingkat kedermawanan yang luar biasa itu militansi di bidang sedekah. Dan itu butuh. Makanya jihad itu kan dimulai di amwalihim wa anfusihim. Kenapa harta itu disebut pertama kali? Karena itu lebih penting daripada jiwa. Nabi kan pernah menolak orang yang berangkat berperang ketika tidak punya akomodasi. Dia nggak punya kuda, nggak punya baju perang, nggak punya senjata, nggak punya baju besi tadi itu, punya sandal. Akhirnya orang ini jangan ikut dulu karena kendaraannya terbatas. Diambali, diutamakan untuk akomodasi perjuangan. Perjuangan itu butuh modal.
Saya itu sering diajak teman-teman untuk, jadi kalau banjir itu kadang melimpah bantuan. Namanya selimut, namanya beras, dia bikin tenda, nasi, itu melimpah. Bahkan kasus Gunung Kelut itu sampai banyak yang diselewengkan. Tetapi sebulan setelah banjir itu surut, orang kekurangan. Itu yang tidak banyak diperhatikan. Saya sering diajak untuk merecovery ada yang memperbaiki musolanya, rumahnya. Yang saya bertugas memperbaiki kondisi psikologi anak-anak mereka. Jadi kita kumpulkan, kita kasih pelatihan, kita kasih semangat juga. Itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Jadi pasca banjir itu lebih membutuhkan. Gak pasdernya, yaitu ya pasdernya, butuh selimut, butuh makan ya. Tapi bagaimana kelanjutannya? Ketika rumahnya sudah bagaimana kondisi psikologi anaknya yang nggak bisa sekolah? Itu saya sering diajak teman-teman pelajar itu. Makanya saya ingin punya mobil dakwah double kabin gitu. Kalau ada yang punya bisa diberikan saya, untuk ke daerah-daerah yang ini. Kapan itu dipinjami orang kaji spot itu. Wah, enak. Gak kena banjir sudah. Nek grand ini kalau soalnya pendek. Baik, Ali coba dilihat Sayyidina Ali. Ini saja ya gak sopan kalimat karena saya mengutip aja. Di sini ya Sayyidina Ali, Ali gak sopan saya nggak pegang. Dia adalah Sayyidina Ali yang dengan beraninya menggantikan posisi Rasulullah. Kapan itu? Saat kaum Quraisy hendak mengepung rumahnya ini. Ketika itu kan unik ya. Kenapa Allah itu? Ya ini nggak patut dipertanyakan. Perintah hijrah itu kok gak tadi? Ketika dikepung rapat dengan pasukan yang dipimpin oleh Suraqah, Nabi itu nggak mungkin lolos. Justru pada pengepungan yang rapi itu turun perintah hijrah di tengah-tengah. Nek pikiran kita kan, kok gak mamang sih Allah, kondisi anak Nabi kawan berangkat, kok pas begini kan begitu. Jadi pertanyaan itu gak oleh, gak sopan Nabi Allah saja. Tapi itu kan muncul karena pikiran kita yang cerdas itu kan. Maka Nabi itu berangkat keluar dari rumah itu pada saat dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh Suraqah. Itu pasukan paling elit karena dipimpin oleh masing-masing kabilah itu dimintai pasukan yang paling elit dikumpulkan, kemudian dipilihlah pemimpin namanya Suraqah. Yang ini pasti pasukan elit Kopassus. Tapi ceritanya kan mereka tertidur kan, kemudian Rasulullah lolos menjemput Abu Bakar, kemudian berangkat dari jalan yang tidak umum ke Madinah. Itu jalan pintas yang tidak umum, tidak biasa dilewati. Itu kalau difilmkan itu tidak mungkin perjalanan hijrah itu seperti apa. Nah, ketika dia terbangun itu saling menyalahkan, kok saling menyalahkan. Kemudian dilihat kok masih ada. Belum tahu kalau itu Sayyidina Ali karena wajah. Begitu didobrak pintu itu mau dihunus, mau disembelih, ternyata dibuka selimutnya Sayyidina Ali. Jadi orang kafir itu ya apa ya? Kalau bukan yang dituju ya nggak diapa-apakan. Jadi sportif itu. Kenapa nggak kamu tahu? Yang saya cari bukan kamu, tapi Muhammad. Tapi bahwa Ali itu kan punya keberanian di posisi yang dia harus hidup atau mati. Padahal masih muda. Sayyidina Ali itu masuk Islam usia 8 tahun. Jadi anak muda yang punya keberanian bahkan mengganti posisi mati atau hidup. Nah, anak kita itu kan penakut dari ini kan. Usia 20 kan melakukan kuburan misalnya. Banyak lapu yang kuburan kalau nganggur. Dulu kan Darul Arqam itu sama saya ingat sekali.
nggak tahu guru nggak bisa ngisi dan lakon. Nah seperti itu. Dulu Darul Arqam itu Pak, anak SMP SMA selesai Darul Arqam itu militan. Tes terakhir itu di kuburan itu anak SMP. Oh saya ini jadi guru di Muhammadiyah lama, hampir 20 tahun, masih misi begitu, masih ya diudeni barang itu dia nggak takut. Kenapa? Pada saat itu kita tanamkan bahwa tidak boleh takut kecuali takut hanya kepada Allah. Itu masuk sih. Sehingga anak nggak takut itu jam 1 malam ke kuburan nggak takut. Saya nggak tahu juga itu riwayatnya gimana kok tesin aku kuburan. Itu kan yang paling ditakuti kira-kira. Makanya saya punya buku sampai hari ini sering saya baca materi induk perkaderan Muhammadiyah. Sekarang yang punya itu dulu materi-materi ini dipakai untuk pengkaderan dan Tuhan Sanawiyah, Aliyah, SMA. Saya masih menikmati muncul militansi. Nah, para jamaah sekalian rahimahullah, betapa besar amal mereka untuk Islam, betapa mulia izzah mereka untuk Islam. Mengapa mereka bisa seperti itu? Militansi yang kuat telah jawab militan. Jadi militan itu diperlukan. Oh, saya lanjutkan ya Pak ya. Kasih kuat Pak ya. Kasih kuat ya. Ciri-ciri Muslim militan. Saya ambil 4 atau 5 kalau nggak salah. Sampai tahu Pak anak ini. Ini anak Palestina. Dia korban bom oleh Israel, 2 kakinya terputus sehingga dia tidak bisa jalan kecuali pakai kursi roda. Dalam kondisi seperti ini, dia berani di medan laga melempar batu ditantang Israel di dunia. Olah apa? Nganggur kono mana ini? Ojo neko-neko. Tapi ini apa ini? Ya ini militannya seperti ini. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Walaupun dengan batu dia berhadapan dengan senjata yang paling canggih milik Islam. Inilah nanti Allah membuat kemenangan itu dari anak-anak seperti ini. Jangan meremehkan batunya, tapi lihatlah militansinya. Makanya secara populasi Israel itu tidak ada orang melahirkan. Palestina wanita-wanita pada subur-subur, anak kuat yang ada di Palestina. Itu saja secara rasional populasinya nanti akan jomplang. Secara teratur Israel akan gulung 3. Dan itu nggak lama. Kalau kita membaca dalil nggak lama. Ya 5 tahun maksimal nggak sampai. Itu kita bisa diskusi yang lain kan soal prediksi itu ya. Baik, yang pertama, ciri-ciri Muslim militan. Yang pertama, hatinya hidup. Dari hati bahkan. Hati manusia orang beriman itu ada yang hidup, ada yang sekarat, ada yang mati. Hati yang mati itu tidak bisa tertembus hidayah Allah, itu mati. Diberitahu antar tahu amlam tuntirhum la yu'min. Hati kita insya Allah hidup. Kenapa? Karena kita masih mau bersujud kepada Allah, kita duduk seperti ini, itu indikator hati kita hidup. Hati yang mati itu tidak kenal waktu subuh, itu udah ini. Saya itu sering, istri saya itu sering ditanya oleh tetangga kanan kiri, kan tahu saya menghidupkan mobil, buka patok ini, mobil ini tak biarkan 10 menit. Tapi di situ Pak Kodir itu tahu-tahu berangkat. Ini ngisi pengajian dulu. Yang mau berangkat ini, bukan pegel. Jam 2:30 sudah mulai siap-siap. Bagi orang tertentu perempuan. Padahal kita
orang biasa saja. Hari ini bagi selebritis itu bangun subuh itu istimewa. Yang akhirnya ada selebritis yang hijrah ya. Yang lain. Saya ini punya proyek baru, mengerikan proyeknya. Di Krian itu ada sekitar 60 anak jalanan. Jadi ada seorang janda Bu ini itu anak pertama ditangkap kena narkoba perempuan. Anak kedua jadi anak jalanan punya gelar munyuk. Saya baru tahu itu. Munyuk itu anak jalanan yang ditakuti. Kira-kira gengnya, padahal perempuan. Yang ketiga baru SD kelas. Dia hampir putus asa. Ditinggal suaminya dengan kondisi anak seperti itu. Ya. Tapi ternyata karena anaknya munyuk, rumahnya ini menjadi tempat anak jalanan yang keluar masuk. Akhirnya dia mengambil inisiatif pada seorang janda ini. Akhirnya dia ini menjadi ibunya anak jalanan itu. Ini bukan hanya orang miskin loh ya. Jadi ketika dia mendengarkan keluhannya, didengarkan, kemudian menyampaikan sedikit nasihat, dia merasa punya itu. Itu berkumpul 60, rata-rata 50. Saya nggak tahu tiba-tiba orang ini diantar tetangganya ke rumah saya, minta tolongnya kepada saya. Ustaz, anak jalanan itu loh, aneh, minta pengajian. Ya saya punya pengalaman di YDSF, mengelola anak jalanan, di Ponsos, macam-macam, pemulung, macam-macam, setidaknya agak mirip. Punya waktu hari apa, saya di Rebo pada itu nama. Saya datang itu, saya nggak pakai sarung Pak. Saya pakai celana levis, pakai kaos oblong, saya pakai topi, pakai kacamata hitam. Jadi mirip anak jalanan. Dia nggak kaget. Oh, ternyata senang Pak. Saya tanya satu persatu namanya, pendidikannya, alamatnya, posisi orang tuanya seperti apa. Satu persatu taruh sampai waktu yang panjang. Mulai kapan di jalan dan terusnya. Lalu saya punya kesimpulan ternyata anak jalanan itu pertama bukan anaknya orang miskin, anaknya orang mampu. Yang kedua, 99% anak jalanan itu karena orang tuanya bermasalah. Satu, sering bertengkar. Dua, bapaknya juga selingkuh. Tiga, ibunya juga selingkuh, diketahui anaknya. Kemudian perceraian. Kemudian bapaknya ada yang menjadi bandar narkoba. Bla 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 bla. Itu menjadi problem anak tidak kerasan di rumah. Kemudian dia di jalan. Jam berapa kamu tidurnya? Rata-rata jam 6 pagi. Lah malam untuk apa? Kita di jalan. Itu. Saya punya proyek itu sekarang. Aku yang mendaini. Dan bukan cantik perempuan, cantik. Sekolahnya juga ada yang di sekolah Islam. Baik persyaratan juga ada, BLM juga ada. Kamu masuk kalau jarang bisa, apalagi sekarang nggak pernah masuk. Saudara dua istilah yang sangat mengerikan dan saya bertanya betul. Ada istilah Ermi di anak jalanan. Ermi itu perempuan satu dizinai 7 sampai 10 orang. Saya perjalanan ke Bali naik truk 7 orang. Perempuannya satu, 7 laki-laki, maka di truk itu dia bermain sampai pulang pergi. Dan itu kebanggaan kalian, itu Ermi, ini yang Ermi. Aku mah tambah terdek. Ya Allah. Nah itu nggak ada, yang ngelola itu nggak ada. Maka janda ini jangan susun dulu ya. Janda ini akhirnya ikut pengajian, kita kelola, kita kasih materi, karena dia yang didengar oleh anak-anak. Kita sewakan rumah gitu. Jadi ya tinggi kan, orang yang tatone mulai kepala sampai kaki. Bikin tadi, nah itu sampai tinggi.
dunia seperti itu siapa yang memperhatikan kira-kira? Padahal itu tempatnya Nabi Muhammad. Kalau di masjid itu gampang dakwah itu. Kalau ini mainan. Jika dikomplit, disangoni, dihormati, itu colometan itu. Kapan-kapan tak jadi ini, jadi lama. Baik, hatinya dicoba. Ayat yang mewakili itu surat Ali Imran 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Hatinya hidup itu selalu nyambung kepada Allah. Dalam pendekatan Thariqah, kalau kita mengenal Thariqah, tasawuf itu salah satu kemaksiatan adalah ketika hati kita lepas kepada Allah. Sampai di situ Thariqah itu memberikan penanaman agar hatinya hidup itu nggak boleh. Jadi kondisi berdiri juga ingat kepada Allah, kondisi duduk juga ingat kepada Allah, kondisi berbaring juga ingat kepada Allah. Kalau bahasanya dulu ada tokoh namanya Cak Nur, Nur Kholis Majid, menulis buku bagus sekali sebetulnya, cuma kadang diklaim Islam, doktrin dan peradaban. Tebal sekali. Saya baca itu ada pendekatan, salah satu babnya itu pendekatan tasawuf. Dia pakai terminologi omnipresent. Jadi sikap menghadirkan Tuhan untuk menjadi pengawas terhadap perilaku. Itu kan positif kalimat itu. Artinya orang yang hatinya hidup itu dia merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah namanya dalam istilah agama. Ada muqarabah, ada muraqabah. Kalau muqarabah itu mendekatkan diri, qarabah mendekat. Tapi kalau muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Dan orang yang merasa diawasi oleh Allah itu imannya 24 kali. Makanya Buya Muhammad Nasir itu punya buku namanya Fiqh Dakwah. Itu diilhami oleh kisah Sayyidina Umar dengan pengembala kambing. Ini ada kisahnya. Itu sangat populer kan? Pengembala kambing ini diuji Sayyidina Umar tidak jujur. Tak beli nilai gambarmu satu. Tuan ini bukan milik saya, tapi milik tuan saya. Saya hanya bertugas mengembala. Ditingkatkan ujiannya itu Sayyidina Umar. Kamu kan bisa bilang bahwa domba yang satu kalau dihitung oleh tuan, bilang aja satu serigala dimakan serigala. Beres. Ini ujian tingkat tinggi terhadap aspek bagaimana Allah melihat atau tidak. Dia itu hanya menjawab begini, Pak. Dia itu jujur sebetulnya. Tapi karena Umar menguji seperti itu, dia berdiri, matanya melotot, menuding Sayyidina Umar. Tapi tidak tahu kalau dia apa kalimatnya? Final. Apa itu mana? Di mana Allah? Itu dikupas oleh Buya Muhammad Nasir sangat indah. Kalimat final itu kalimat singkat tapi bermakna luas dalam istilah. Itu sama dengan mengatakan Tuhan, kalau Tuhan menyuruh saya berdusta, domba ini bukan milik saya tapi milik Tuhan saya. Kemudian saya disuruh berdusta mengatakan bahwa satu dimakan serigala. Bagaimana nasib saya di hadapan Allah? Dia merasa disaksikan oleh Allah dan masih kecil. Lah inilah iman. Itulah pilihan. Jadi kalau kita punya anak usia SD kelas 6, SMP kelas 1 punya kejujuran seperti itu, bersyukur itu anak kita sedang memuncak imannya. Dan itu memang siapa gurunya yang mendidik anak di hadapan senior? Siapa yang mengajari bab iman itu siapa? Sampai muncul anak sekecil itu punya militansi yang luar biasa. Ini yang kita sedang ikhtiarkan, anak-anak kita seperti itu. Punya kejujuran yang luar biasa. Nah sekarang malah dilatih, dikai kunci dan ujian yang baik dulu. Iya kan?
Saya tahu pusat Kabupaten Sidoarjo hanya 3 sekolah yang tidak dikasih kunci. Termasuk sekolah yang saya pimpin waktu itu dan terbaik di Kabupaten Sidoarjo, 6-nya dengan kejujuran 100%. Sampai pengawas itu ya, gak dikasih kunci. Sudah, semua kasih kunci. Nah kalau pendidikannya seperti itu, jadi pemimpin ya itu ditangkap KPK. Itu masalahnya. Bahkan saya punya prinsip, saya itu gak neko-neko, sakarpe sekolah. Pokoknya yang jujur, nanti ditotot diri yang berusia. Becik ke titik kalau ketolong. Bisa aku mikir orang tua biar dengan kondisi seperti ini yang pendidikan semakin tidak jelas. Apalagi yang adalah menterinya. Indonesia itu dirusak oleh 2 menteri minimal, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan yang ngurusi Gojek, Menteri Agama yang lulusan BUP mengambil. Jadi ini koyone ini negara. Baik, hatinya hidup para. Lah hati hidup itu dengan berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka menjadi tenang, menjadi hidup dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, berzikir kepada Allah itu tatma'innul qulub, menyebabkan hati kita menjadi tenang, menjadi hidup. Makanya sekarang ini yang COVID itu temuan barunya apa? COVID itu supaya imun kita itu mantap, tidak sampai itu imun itu banyak ditentukan oleh kondisi hati yang tenang. Itu saja ngomong-ngomong dokter itu zikir, apa maksudnya? Tapi gak ngomong masalah. Lah ya hati tenang itu bisa membuat imun kita naik. Lah tenang itu apa? Zikir. Tapi dokter gak ngomong itu. Itu dokter tapi ngomong. Ya zikir. Iya, imun itu zikir. Kenapa? Nyambung. Enggak ngomong dokter. Makanya dokter yang kudu ngaji. Kayak bisa ngomong zikir. Dokternya gak ngaji belas. Aku obatnya kuat tak ganti, sini kuat ganti ini. Bisa ini ono obat jenenge Sambiloto. 30.000 bebas ongkos kirim anti COVID-19. Probiotik itu tiap hari tak minum karena kecut tak kuat lambung saya. Akhirnya tambah mah saya ini yang mau disandri dok ini ya tambah. Yang kedua, dekat dengan Al-Quran. Jadi militan itu kalau dia dekat dengan Al-Quran. Ayat ini dahsyat maknanya. Coba perhatikan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan. Ruhan itu maknanya ruh. Tapi kenapa diberi makna Al-Quran? Ini Pak. Di sini letak rahasianya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Itu maknanya sedikit panjang. Mungkin sampai 2 ini kalau tidak cukup waktunya. Sisanya kapan-kapan. Jadi manusia itu Pak bisa hidup diberi ruh. Saya sebut ruh pertama disebut ruh kehidupan. Ruh kehidupan jika kita bisa duduk seperti ini, ruh yang diberikan Allah kepada manusia dengan ruh yang diberikan kepada binatang itu sama. Kalau ruh pertama ya, ruh kehidupan. Jadi kita bisa hidup karena ruh, sapi bisa hidup karena. Oleh karena itu, kalau manusia itu hidup hanya mengandalkan ruh yang pertama, itu martabatnya sama dengan binatang. Mohon maaf. Apa dalilnya? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Dan Allah menyediakan neraka jahanam untuk sebagian besar bangsa jin dan manusia. Kenapa? Ada 3 sebabnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya pikiran, hati tidak dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka punya walahum apa? Mata ya. Tidak dipakai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Sosok lali. Kalau sampai ngantuk dari latihan. Mereka punya penglihatan mata tidak dipakai untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Walau adhanun la yasma'un, mereka punya pendengaran tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kau yang kau. Balhum adall, bahkan lebih rendah. Kenapa kok disebut lebih rendah? Kalau Al-Baqarah itu kebo sapi itu tidak memberikan ayat, ya masuk akal, tidak diberikan akal, ya kan? Lah manusia diberikan akal kok tidak memperhatikan Allah, kan berarti lebih rendah. Ini dalilnya. Ya kalau begitu apa? Maka manusia itu bermartabat kalau ruh yang kedua ini menempel pada diri kita, yaitu ruh Al-Quran. Dia tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Itu berarti dia memakai ruh kedua. Jadi orang itu bermartabat dengan Al-Quran, orang itu tidak bermartabat juga dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang karena Al-Quran dan merendahkan orang juga karena Al-Quran. Karena sikap yang benar kepada Al-Quran itu jadi martabatnya naik. Sikapnya salah kepada Al-Quran, martabatnya turunannya tidak berkurang. Nauzubillah min dzalik. Saya kemarin dapat pelajaran namanya Pak Khairul. Pak Khairul juga tua banget anaknya, dia tinggal berdua di rumah. Itu kalau ngurusi pengajian luar biasa, ini diurusi, ini pokoknya di rumah itu saya kan jam 5:30 nyampe, ada Quran Bapak Khairul, ada Quran ibunya di ruang tamu. Saya datang, dia masih ngedep Quran. Lalu saya wawancarai, ngaji tak Pak, ini saling menyemak. Begitu pulau mondok, pulau sing nyemak, pulau mondok, pulau sing semak. Target pulau mboten kada apa biron sedina niku 3 juz. Wong mboten ada pekerjaan apa-apa, pensiunan dia. 3 juz. Kalau kecil subuh 1 juz, pada dulu 1 juz, sedikit bengi 1 juz, saling menyemak. Sabtu Minggu niku warungnya ini dodol warung nih. Orang kaya tapi beli warung. Nek Sabtu Minggu kalau prai, kalau kayak ngurusi pengajian hidupnya luar biasa. Saya merasa rendah di hadapan dia. Aku juga sampai 3 juz, 1 juz saya bisa. Dia 3 juz. Dengan usia seperti itu, yang seharusnya dia banyak istirahat. Hiburannya ikan cupang, menarik ikan cupang. Kok Bapak Iwan ini ibu ini. Nek mundur monggo, boten Pak. Kula ndelok sampeyan ini pelajaran yang luar biasa. Orang yang seperti ini itu luar biasa. Kenapa? Dia selalu dekat dengan Al-Quran. Dan ini sebetulnya imun yang paling dahsyat itu Al-Quran. Kenapa? Punya fungsi syifa. Situasinya ini sangat ngaji aja menurut saya. Kan informasi itu kan simpang siur, cek bener apa sih salah nggak jelas. Perkembangan mutasi ini diubah macam-macam. Awas pegang lalu tahan di tangan 2 jam tekan gelas ini 24 jam itu kue. Anak saya terus browsing, hati-hati lebih jangan lepas masker. Ojo salah mati. Besok ngomong BDW. Imun Al-Quran sifat otomatis. Jadi gelombangnya itu kan harus stabil supaya. Oleh karena itu Al-Quran bisa menjadi obat. Kenapa tidak membaca Al-Quran?
situasi seperti itu. Baik para jamaah sekalian, ini baru 2 ya, yang kurang 3 ya. Saya mohon maaf kalau itu ya rumah saya tak lanjutkan ngomong atau kapan-kapan bisa salah lagi. Karena yang ketiga ini penting, tawakal. Yang keempat ini siap pergi ke medan tempur, kemudian berani mati. Nah ini kan puncaknya. Kapan-kapan deh, bukan kapan-kapan ini kapan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Gak ada nih. Oh ada, ngomong. Waalaikumsalam. Waduh, buatan kepikiran dulu Pak. Ya mah. Dirun sama Pak. Dirun. Oke. Saya pernah ngaji di sini. Oke. Pada waktu itu ustaznya Pak Profesor Oke. yang mengatakan itu masih di padu. Apa Pak? Saya masih di padu katanya. Mungkin bapak-bapak tidak pernah ngaji di sini ya. Terus saya pulang ke daerah, berapa Coba diulangi Pak, supaya nggak salah paham saya. Assalamualaikum Pak. Oke. Masuk pertanyaannya. Saya pernah ngaji di sini, yang saya itu pindah-pindah. Ustadznya Bapak Profesor Dr. Zainuddin. Dia mengatakan, saya itu masjid itu katanya fardu. Apa? Fardu. Masjid apa? Ayatul Tahiyatul masjid. Hukumnya fardu. Setelah saya melang ke Kertosono, saya tanyakan kepada Pak Imam, tapi itu mengatakan fardu itu ya 5, tidak lebih dari itu. Terus Pak siapa itu Pak Projensin itu, makanya banyak yang ingin menjadi pengurus masjid, karena kalau keluar masuk sholat pagi, keluar masuk akhirnya pahalanya banyak. Tolong saya tanyakan kemana-mana dan itu fardu yang 5 itu zuhur, asar, maghrib, isya itu gimana sampai Pak. Makanya saya tidak mau pakai baju Muhammadiyah itu. Mungkin yang di sini juga mendengarkan Pak ya. Dulu pernah itu yang salah dari saya. Saya itu karena sudah tua ingin beribadah itu yang betul, salah ya kurang baik. Tolong diberitahu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu nggak ditanyakan kepada Pak Profesor Zainuddin Azad waktu itu. Tidak Pak, habis itu terus selesai pulang itu semua. Ya. Mungkin bapak-bapak yang salah saya. Bapak dulu pernah mendengar atau tidak? Tidak. Oh, kalau itu yang salah saya. Ya, ini Pak, ya saya memahami pertanyaan panjenengan. Jadi memang ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Wajib itu dalam terminologi fikih disebut fardu. Itu berarti wajib. Wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Yang kedua disebut sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan oleh Nabi. Kemudian sunnah muakkadah ini diantara wajib dan sunnah biasa. Yang ketiga sunnah biasa. Saya kasih contoh misalnya sunnah muakkadah. Nabi menekankan, artinya Nabi praktis tidak meninggalkan. Misalnya sholat malam disebut juga dengan istilah ibadah nafilah sunnah muakkadah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Yang kedua misalnya sholat tahiyatul masjid. Itu termasuk sunnah muakkadah. Praktis Nabi tidak meninggalkan itu. Jadi memang tidak fardu dalam arti seperti sholat 5 waktu. Tapi bahwa sholat tahiyatul masjid itu ditekankan, praktis tidak ditinggalkan oleh Nabi. Nah, prakteknya apa? Sholat tahiyatul masjid itu
maknanya tahiyatul masjid itu sholat penghormatan kepada masjid. Kenapa? Karena ini rumah Allah istilahnya. Sehingga kalau kita amalan di masjid, urut-urutannya itu, pertama amalan di masjid kalau kita sudah punya wudhu, maka datang ke masjid itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Tetap sunnah muakkadah, bukan wajib dalam struktur hukumnya. Tetapi ini boleh ditinggalkan, tetapi pahalanya tetap. Misalnya, ini kan ada tanda. Ini saya datang agak telat. Kalau saya sholat sunnah tahiyatul masjid, saya kehilangan sholat sunnah kubliyah misalnya. Di mana itu pertimbangannya? Misalnya sholat sunnah kubliyah itu zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Maka kalau waktunya cukup hanya untuk 4 rakaat 2 salam, maka saya tidak sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi sholat sunnah kubliyah karena waktunya mepet. Maka tahiyatul masjidnya sudah dihitung masuk itu sholat kubliyah. Begitu pelajarannya begitu. Tapi bukan fardu dalam arti kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan dapat pahala. Jadi Nabi menekankan itu. Misalnya lagi ada doa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi itu tidak fardu, tapi Nabi menekankan itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi doa setelah sholat. Jadi bukan berarti itu fardu, tapi sunnah yang dikuatkan karena Nabi tidak meninggalkan. Itu Pak ya. Jadi dalam struktur hukum tetap tidak fardu. Nah, nanti bisa dikonfirmasi yang lain kalau kira-kira jawaban saya ini kurang mantap. Ada yang lain Pak? Saya kalau mau ngapain dan lain-lain sekolah tetap mau nih. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.